Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu fasilitator tingkat nasional, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan guru ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan. Yang pertama adalah pemaparan kurikuler, dan untuk yang kedua nanti adalah berbagi praktik baik implementasi dari on-the-job learning OJL program 7 jurus BK hebat. Jadi yang pakai jurus bukannya silat yang dia, tapi untuk BK juga ada jurusnya. Ini jurus-jurus hebat yang mematikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Brebes, Bapak Kastorwit SPD, dan juga Bapak Ibu guru semua, tata usaha dan juga stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Brebes. Perkenalkan, nama saya Budiah, kan saja Budiah gitu ya, dari Kabupaten Jepara, Kecamatan Donorejo, desanya Desa Ujung Watu. Ya. Kita bisa membayangkan bagaimana kita berada di ujung Watu, gitu ya Bu ya. Perkenalkan maksud dan tujuan kami datang ke sini, Bapak Ibu. Yang pertama, kami mendapatkan tugas dari Kementerian Dasar yaitu BPDPK Jawa Tengah, bahwa kami terus terang memantau atau memotivasi Bapak Ibu yang ada di sini melalui Ibu Ayu ya sebagai fasilitator daerah. Jadi Bapak Ibu, nanti saya tidak menjadi narasumber. Narasumber utama adalah Ibu Ayu dalam berbagi praktek on-the-job learning ini. Adalah tugas yang terakhir supaya nanti Ibu Ayu dapat melaksanakan tugasnya untuk membagikan ilmunya kepada Bapak Ibu guru non-BK dan juga Bapak Ibu guru tingkat sekolah dasar gitu. Jadi nanti memang ada tugas-tugas kembali ya Bu Ayu, tidak hanya berhenti sampai di sini Bapak ya, jadi tugas dari untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain bahwa Bapak Ibu guru nanti akan dibekali dengan 7 jurus BK hebat. Semangat pagi! Pagi luar biasa, saya bisa diandalkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Brebes, Bapak Haji Kastorwit SPD, yang saya hormati rekan Waka, Bapak Zainuddin Lubis, yang saya hormati narasumber utama kita, beliau dari Fasilitator Nasional Bapak Ibu, luar biasa, Ibu Diah Tutiwarani Tias, SPD MPD, jauh-jauh dari Jeporo Bapak Ibu, 8 jam perjalanan ke sini. Beri aplaus sekali lagi buat beliau Bapak Ibu. Luar biasa. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Brebes. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, semangatnya masih luar biasa. Terima kasih banyak
kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah tak lupa juga sholawat serta salam marilah selalu kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa tercurah pada keluarga dan sahabatnya, dan kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita berbagi praktik baik Bapak Ibu. Dan kali ini saya yakin Bapak Ibu juga biasa berbagi praktik baik. Tujuannya untuk apa kalau berbagi praktik baik Bapak Ibu? Tujuannya adalah agar kita juga bisa sama-sama berbuat baik. Begitu ya Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu. Ini anak-anak kemarin izin wali kelasnya Ibu Penny Lutfi Bu. Luar biasa di kelas 9C. Berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu, kita masih sebagai sekolah inti transformatif. Artinya perubahan-perubahan itu sering sekali Bapak Ibu. Maka jangan mudah kaget, jangan mudah heran. Karena kita tahu apa yang akan kita lakukan ketika hal yang tak terduga datang. Bapak Ibu, selamat datang guru profesional SMP Negeri 2 Brebes. Selamat datang Ibu Dia di SMP Negeri 2 Brebes. Bu Dia itu sudah masuk di SMP 2 Brebes katanya sampai terbaik. Kayak apa Bu guru-gurunya? Ya, sudah semalam itu udah seperti apa Bu? Iya, ini tadi tak satu-satu. Ini Pak Sigit, beliau MPvis Bu. Ini sebelahnya Bu Erifa, instruktur nasional. Sebelahnya Bu Ika. Tapi berhenti di kakak udah tanya Kak tadi. Kayaknya aku pernah lihat nih. Ya, jangan-jangan bareng instruktur nasional waktu itu. 2013 ya Kak? Iya tadi. Tuh 2017 malah lebih baru lagi ke sini ya. Iya tadi ternyata kakak mungkin wajah-wajahnya udah masuk sana ya. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan lupa misi kita unggul dalam prestasi, terpuji pada jati diri, responsif gender dan berwawasan lingkungan. Kita selalu bersyukur ya Bapak Ibu. Awali kegiatan ini dengan bersyukur. Alhamdulillah cuacanya di luar terang. Jadi kalau mau keluar, wah mending di dalam aja ngadem deh, rasanya begitu. Baik Bapak Ibu, semua itu berproses. Roda yang di kayu akan terus berputar karena di setiap proses ada pembelajaran. Ada 7 jurus. Tadi si Ibu request Bu nanti disetelkan lagunya. Oh iya, oke. Nanti sudah saya siapkan songnya Bu, nanti barangkali bisa ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama jurus pertama adalah kenali potensi. Kenapa ini nggak cuma hanya untuk guru BK? Karena ini salah satunya membantu kita semua Bapak Ibu yang ada di sekolahan untuk kenali karakter peserta didik dari potensinya dulu. Yang kedua adalah kelola emosi. Ini kita sering dengar Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional. Kemudian tumbuhkan resiliensi, bagaimana daya lenting. Katanya ada orang itu jangan seperti bola kaca, begitu jatuh piar dia nggak bisa bangkit lagi. Jangan seperti bola besi, begitu jatuh ngenai orang lain sakit. Tapi jadilah seperti bola karet, ketika dia jatuh mantul lagi, jatuh lagi mantul lagi. Itu seperti itu Bapak, itu di resiliensi. Dan jangan ini ada juga yang keempat, jaga konsistensi. Orang kadang punya ide banyak, tapi yang bisa konsisten, yang istiqomah itu luar biasa Bapak, karena pesannya semoga istiqomah. Itu aja. Yang kelima adalah jalin koneksi. Bagaimana kita berempati dengan orang lain, berkomunikasi. Dan yang keenam, bangun kolaborasi. Yang ketujuh, menata situasi. Ini 7 jurus. Tapi kan gak mungkin kita belajar dalam waktu sesingkat-singkatnya Bapak Ibu. Jadi hari ini akan kita sampaikan berbagi praktik baiknya yang sudah dilakukan di kelas adalah hanya 2 jurus. Tapi ada jurus wajibnya 1, kenali potensi. Karena ini salah satu syarat biasanya Bapak Ibu guru juga kenal kelas kue gaya belajarnya apa, audio, visual atau kinestetik. Ini anak tersebut kecerdasannya di mana posisinya. Di sini kita akan mulai Bapak Ibu. Yang pertama adalah jurus 1,
kenali potensi. Ini ada di kelas 9C, Bapak Ibu. Apa sih itu jurusan itu sebetulnya? Ini adalah kenali potensi yang merupakan bagian dari program 7 jurus, dan ini resmi Bapak Ibu dari Kemendikbud. Ini ada kartunya juga. Kalau kita sudah menguasai jurus ini, nanti berhak mendapatkan kartu. Untuk Bapak Ibu sudah kami siapkan ada Invasnas. Iya. Lanjutnya Bapak Ibu, apa tujuannya jurusanku? Untuk apa? Mengenali potensi. Berharap anak-anak kita yang sudah kita beri jurusan ini adalah fokus pada kegiatan untuk membantu siswa mengidentifikasi potensi yang dia miliki, bakatnya. Ini adalah temanya kan pengen tahu bakat. Kita pengen mengenali temanmu yang ada di depan. Pertanyaan satu, Bapak Ibu tulis aja. Iya, tulis aja teman yang ada di depan. Aduh, gimana ketemu, gimana mengenali ya? Sudah siap Bapak Ibu? Yang pertama, tuliskan usianya teman. Tuliskan hari lahir temennya. Iya. Usia sudah warna. Oke, yang keempat, hobi temannya. Hobi dah. Hobi. Iya, hobi. Dan yang kelima, makanan kesukaan temannya. Gampang. Kalau makanan kesukaan gampang ya Bapak Ibu, udah biasa. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, berikan ke temannya betul atau salah. Iya, dikasihkan ke temannya. Temannya bener gak kamu? Kalau bener centang, kalau salah jawaban benarnya apa? Iya. Oke. Iya. Personali mengenali. Iya dong, koreksi dong. Guru banget ya. Iya. Benar-benar tahu. Silakan koreksi dong. Ketika aja sampai semua ya Bu. Wah, gimana ini? Oke, baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan kembali lagi. Proses pelaksananya bagaimana? Salah satunya Bapak Ibu ada namanya asesmen pendidikan, ya, termasuk teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence untuk memahami minat, ya, apakah kita termasuk linguistik, apakah kita termasuk interpersonal. Tes sekarang, iya sekarang. Ikuti tes sekarang, oke, baca. Iya, ini geser lagi birunya, digeser kanan, lagi, geser kanan, lagi. Nah, mulai berlangsung. Oke, terus lagi dong, lagi, mulai, betul sekali, lagi. Oke, iya, terima kasih. Ibu, oke, sudah lagi. Ikuti sesuai perintah, lebih dari 1 bulan. Selanjutnya terus sampai benar-benar iya, harus dikit lagi. Masih ada dikit lagi. Belum sudah 5 dari 12. Masih Bu? Iya. Dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Namun, di sisi lain kamu juga memiliki gaya belajar auditori yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Dina. Sama atau berbeda? Kinestetik dan visual berarti ya. Kinestetik. Oh, oke, yang tunggal ya,
tunggal ini ya. Visual. Visual talk. Beda nih visual auditori keren. Visual nih. Iya. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham terhadap gaya belajar ini. Mengandalkan penglihatan atau melihat bukti-buktinya untuk kemudian mempercayainya. Mantap, 56%. Oke, Pak sudah selesai? Berapa hasilnya Pak? Kinestetik. Iya, Pak kinestetik Pak. Baca dong Pak biar nggak ngantuk. Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil, dialing nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Ingat Bapak Ibu, kita di sini dianggap pendekar karena mau dapat jurus, ya. Baik, ini aktivitas sudah dilakukan. Nanti link juga sudah ada. Kita jelaskan konsepnya. Ada materi, ada penayangan video, ada juga penayangan-penayangan yang membuat interested dan membuat materi-materi ini bisa untuk diterima oleh peserta didik, ya. Baik, ini salah satunya tadi yang Bapak Ibu ya. Ini kecerdasan majemuk kita ada 8 Bapak Ibu tadi. Nah, ini saya kupas sedikit aja. Ini beliau-beliau sukses itu juga di masing-masing bidangnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau aku muncul di siji, aku 2, aku 3, aku 4, 5, 6, 7. Ya, atau 8. Yang jelas Bapak Ibu, setiap kecerdasan ini bisa membawa kesuksesan. Benar Bapak Ibu? Betul, beliau punya kecerdasannya tidak sama. Ya, ada yang kinestetik, ya, ada yang intrapersonal, interpersonal, ada yang kecerdasan spasial, tapi mereka semuanya sukses. Ini yang kita sampaikan kepada peserta. Mengenal 3 gaya belajar Bapak Ibu, tadi gaya belajar yang visual, auditori, kinestetik. Terus strategi yang bisa dilakukan apa? Kalau peserta didik kita jenis gaya belajarnya visual atau visual learner, maka bisa strategi pembelajaran yang efektifnya yaitu gunakan gambar, peta konsep, video, infografi, atau ajak murid membuat catatan, mind map atau sketsa. Nanti putra-putri Bapak Ibu bisa melihat tumbuhkan resiliensi. Tadi yang saya katakan ini adalah daya lenting. Bagaimana kita menjadi orang yang tahan banting. Bukan senang kalau kita juara saja, tapi bagaimana kita bisa mengatasi sesuatu kehidupan yang tidak nyaman, biar kita bisa bangkit kembali. Baik Bapak Ibu, apakah jurusan ketiga ini? Ini adalah tumbuhkan resiliensi. Seperti apa sih tumbuhkan resiliensi? Tujuannya untuk apa? Menumbuhkan resiliensi atau daya lenting pada siswa. Tujuan utamanya adalah membekali siswa dengan strategi untuk menghadapi kegagalan, stres dan hambatan agar mereka tetap tangguh dan bangkit dari kesulitan, tetap fokus pada goal settingnya, dan mengajarkan siswa cara mengatasi stres dan kegagalan dengan cara yang positif, sehingga mereka dapat bertahan dan terus maju meskipun ada rintangan.
Grow mindset ada di sini Bapak Ibu. Kalau kita tadi sudah berbicara tentang grow mindset, artinya kita sudah mulai menumbuhkan resilience. Baik Bapak Ibu, sasaran masih untuk siswa kelas 9 Bapak Ibu. Proses pelaksanaannya seperti apa? Dengan melatih keterampilan resilience ini melalui berbagai metode. Ada pengembangan diri, ada pemecahan masalah. Baik Bapak Ibu, ini yang pertama. Baik Bapak Ibu, aplaus untuk kita semua. Berhasil para profesor kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2 mana suaranya? Kelompok 3. Ya. Kelompok 4 mana suaranya? Wah, kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Iya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Luar biasa. Rupanya lampu-lampu sudah mulai dinyalakan. Kode isyarat dari leadership kita. Baik Bapak Ibu ya. Sekarang mari kita refleksikan permainan tadi ini ya. Anak-anak di kelas juga buat Bu. Iya, ini kan hasil best practice ya. Anak-anak juga bikin bersama ya dengan kita. Dong, ada refleksi Bapak Ibu. Yang pertama, ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Oke, apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin nyalahkan kelompoknya, atau justru semangat lagi untuk segera mencari solusi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkahnya. Silakan, yang tadi menaranya ada robo, ada jimat. Silakan Bu. Terima kasih. Teruslah dengan praktek seperti ini, membuat kita itu semakin memahami ya istilahnya bagaimana kita tidak berputus asa, tidak ini tuh banyak tantangan yang dihadapi Bu Ayu. Saya tadi karena saking cengengnya juga terusak kelompok lain. Kelompoknya puasa sudah tinggi sekali setiup. Sampai saya dikeroyok 4 orang. Terima kasih Bu Ayu, pokoknya menyenangkan sekali. Terima kasih. Luar biasa. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Baik Bapak. Yang kedua, apa pelajaran yang paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang didapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali puing-puing? Ini baca ini kali ini. Silakan baca. Terima kasih. Yang tadi saya lihat dari kelompok kami sendiri, ketika roboh pertama kali roboh dengan sendirinya sudah sampai ke ujung, dari kelompok berusaha membangkitkan kembali, membangun kembali sampai selesai. Itu yang membuat pelajaran bagi kita bahwa apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita jatuh, ayo bangkit kembali, jangan mudah putus asa atau jangan mudah menyerah, karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Baik Bapak Ibu, yang terakhir, di luar permainan ini coba dipikirkan pengalaman dari kehidupan nyata, mungkin baik di sekolah ataupun di luar rumah, di luar sekolah, di mana pernahkah merasa menara kalian roboh? Ada yang punya cerita Bapak Ibu? Rumahnya roboh. Itu iya, kalau itu bencana alam. Ada yang mau bercerita Bapak Ibu di dalam kehidupan nyata mungkin? Ada Bapak Ibu? Pengalaman Bu Haja Uswatun? Iya. Pernah mengalami nggak Bu? Kita harus punya daya lenting yang tinggi. Silakan Bu Haja. Terima kasih.
Saya kira saya dengan usia setua ini mengalami yang pasti ada. Ya, jadi kehidupan itu saya mengalami jatuh, terus saya berusaha untuk bangkit, tapi suami yang tidak bisa. Karena usaha saya gagal sih Bu. Ya, rental mobil semuanya ada yang hilang, ada yang itu, tapi saya berusaha kuat agar saya bisa bangkit lagi, dan hasilnya ternyata ini. Sekarang bisa yang saya cari, membiayai anak sekolah, bisa menunaikan ibadah haji itu. Dari corona itu saya jatuh karena usahanya gagal semua, mobil 4 hilang semua. Tapi saya bisa tahan karena ada kesibukan, yaitu mengajar. Akhirnya saya harus semangat, itulah yang namanya Luar biasa, resiliensi. Bahkan sekarang sudah langsung bisa berangkat haji Bu. Luar biasa. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya. Itu salah satu refleksi dari permainan kita tadi. Baik Bapak Ibu, sekarang nanti kita akan berbicara konsep. Kalau ya saya yakin konsep Bapak Ibu tahu, pentingnya resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Baik Bapak Ibu, mengapa daya lenting makin penting Bapak Ibu? Karena anak SMP hanya gara-gara HP disita aja melakukan tindakan yang tidak kita inginkan. Tak tahan dibully sebagai anak yatim, ya kan? Melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sering diejek nggak punya ayah, ya Allah. Inilah kenapa kita butuh daya lenting, butuh bangkit kembali dari rintangan. Ini self resilience Bapak Ibu. Kita harus punya bagaimana self awareness-nya, emosional yang stabil, bagaimana adaptability, kita bisa beradaptasi. Dan ini penting Bapak Ibu, memiliki grow mindset. Grow mindset, pola pikir kita tumbuh, kita mampu, kita bisa. Jangan tetap terus Bapak Ibu. Effective problem solving, selalu ada win-win solution, self compassion, dan positive perspektif Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Baik ya. Nah sekarang saya bertanya Bapak Ibu. Yang pertama, apakah saya fixed mindset atau grow mindset? Tadi fixed mindset termasuk siluman ya. Iya, jangan ada dalam diri kita. Yang pertama, tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Benar apa salah? Salah. Ini termasuk fixed mindset ya. Oke. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Salah. Good. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Benar? Terima kasih, kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga, tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Baik Bapak Ibu akan mendapatkan kartu lagi dari
Baik, 2 Brebes.